Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, diberi umur oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidup yang bermanfaat, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan surat Al-An'am ayat yang ke-139. Wa qalu, dan mereka berkata, ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun, apa yang ada di perut binatang ini adalah khalisatun lidzukurina, khusus untuk laki-laki kami, wa muharramun, dan diharamkan ala azwajina, atas istri-istri kami, atas perempuan-perempuan kami. Wa iyakun maitatan, dan jika adalah dia mati, jadi binatang-binatang yang dikhususkan untuk laki-laki menurut persangkaan mereka ini mati, fahum fihi syuraka, maka mereka fihi, padanya, dalam hal itu syuraka, mereka bersekutu. Saya jazihim wasfahum, Allah akan membalas mereka atas pensifatan mereka. Innahu hakimun alim, sesungguhnya dia Allah itu maha bijak, maha bijaksana. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Jamaah subuh rahimakumullah, di beberapa ayat sebelumnya sudah diterangkan kepada kita bahwa kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ada yang bisa diterima oleh agama kita, bisa diterima oleh Islam, selama kebiasaan atau tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan tuntunan Islam. Tetapi kalau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini dari perbuatan-perbuatan dan amalan dalam berbagai macam masalah dan persoalan di masyarakat, kalau itu bertentangan dengan al-Islam, maka tradisi kebiasaan-kebiasaan itu dipandang jahiliyah, tidak bisa diterima di dalam Islam ini. Nah, Allah menjelaskan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka mengatakan di ayat ini apa yang ada di dalam perut binatang ini. Jadi kalau mereka itu mempunyai binatang, kemudian hamil binatangnya,
Nah, binatang yang hamil bahasa manusia. Kalau tenggene kewan apa jenenge? Meteng. Itu khusus untuk laki-laki kalau nanti lahir. Kemudian diharamkan bagi istri-istrinya. Jadi mereka menetapkan seperti itu. Padahal binatang itu ciptaan Allah, miliknya Allah. Walaupun dia punya, dia kuasa, dia membeli, mempunyai binatang-binatang itu. Lalu dia membuat ketetapan. Nanti kalau lahir, ini untuk laki-laki, haram bagi perempuan. Tapi kalau misalnya lahir, itu tadi kalau lahirnya itu hidup. Kalau lahirnya mati, ini berserikat. Untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebenarnya adalah isyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa penetapan hukum halal dan haram itu dilakukan oleh orang-orang musyrik ini. Berani menetapkan perkara-perkara yang asalnya itu halal jadi haram, yang asalnya haram itu jadi halal. Nah, penetapan atau pensifatan seperti ini tentang hukum ini perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau sebagian mufassirin itu menerangkan kholisatan li dzukurina ya. Jadi binatang itu khusus untuk laki-laki, itu khusus itu adalah susunya. Jadi binatang ini khusus susunya nanti untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, demikian juga kalau misalnya itu binatangnya berupa kambing, itu kalau melahirkan laki-laki maka mereka boleh untuk menyembelihnya untuk mereka. Tapi kalau ternyata tidak demikian, maka mereka mengharamkan perkara atau menghalalkan sesuatu yang tidak ada dasar dari hukumnya itu. Nah, demikian juga yang sudah diterangkan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya, mereka menjadikan binatang-binatang itu sebagai binatang-binatang yang diharamkan. Ada bahiro, kemudian ada saibah, ada wasilah, ada ham. Itu penetapan yang dilakukan atau yang ditentukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu dari binatang-binatang. Jadi ada yang binatang itu dipotong telinganya, dikasih tanda khusus untuk berhala. Ada binatang khusus dibebaskan memang untuk kepentingan mereka dari persembahannya. Kemudian ada binatang-binatang sebagai wasilah, nah disebut wasilah dan ham itu. Nah, termasuk menurut sebagian mufassirin As-Sa'di mengatakan itu la ya'kulu min labaniha illa rijal. Jadi bahiro itu tidak makan susunya kecuali laki-laki. Wa in mata min hasaiun akalahu rijal wa nisa. Kalau ternyata binatang itu mati darinya, jika mati gitu, maka laki-laki dan perempuan itu berserikat untuk meminum susunya. Nah, mereka mengatakan seperti itu adalah pensifatan hukum halal dan haram yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Sehingga Allah katakan di ayat ini, saya jazihim wasfahum. Allah akan membalas mereka akan pensifatan mereka itu. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu dilarang. Bahkan mereka pun juga disebutkan di dalam Al-Quran itu dilarang untuk mensifatkan dengan lisan-lisannya dalam menetapkan perkara hukum halal ataupun haram. Dalam surat An-Nahl Allah katakan wala taqulu, kalian jangan mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadziba, terhadap apa yang lisan-lisan kalian itu mensifatkan dengan kebohongan. Hadza halalun wa hadza haramun, ini adalah halal, ini adalah haram. Yang ternyata
litaftaru 'alallahil kadziba. Tujuannya adalah supaya kalian itu membikin kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini jamaah syukur rahimakumullah. Manusia itu tidak diberi hak oleh Allah untuk menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum itu haknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai manusia itu membuat perkara-perkara hukum halal dan haram yang itu menyimpang dan menyelisih dari tatanan syariat ini, nah itu nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah yang sangat berat. Allah akan membalas mereka. Saya jazihim waswahum, Allah akan membalas pensifatan mereka itu. Dan Allah itu maha bijaksana dalam perbuatannya, Allah itu bijaksana dalam perkataannya, dan juga Allah itu bijaksana dalam menentukan syariat. Maka yang berhak untuk membuat syariat, membuat aturan-aturan hukum itu hanya Allah saja. Manusia itu tidak ada hak. Manusia itu hanya disuruh, manusia itu hanya diperintah untuk menjalankan hukum yang sudah ada, syariat yang sudah ada, yaitu al-Islam ini. Nah, makanya di ayat yang lain itu Allah itu sangat keras sekali mengatakan dan duding lah, kalau bahasa saya itu duding. Kalau manusia itu sampai membuat hukum yang tidak diizinkan oleh Allah itu keras sekali mengatakan bahwa orang itu adalah kafir, orang itu adalah zalim, orang itu adalah musyrik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi kalau tidak fasik, kafir atau zalim. Nah, itulah. Jadi Allah itu sangat keras sekali. Tidak memberikan kepada manusia ini hak untuk menentukan perkara hukum. Karena hak untuk menentukan perkara-perkara hukum dari semua persoalan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan innahu hakimun, Allah itu sangat maha bijaksana dalam menentukan perkara-perkara hukum. Alimun, Allah juga maha mengetahui dengan perbuatan-perbuatan atau amalan hambanya, kebaikan ataupun keburukan, termasuk dalam persoalan-persoalan yang disebutkan di ayat ini. Wa sayajzihim ala dzalika atamal jaza, dan Allah akan membalas manusia itu atas perbuatannya dengan paling sempurnanya pembalasan. Satu ayat jamaah syukur rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.